Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafar Santoso dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya ingin menjelaskan satu dashboard yang berisi 5 chart. Langsung saja kita ke penjelasannya, yaitu untuk chart yang pertama berisi tentang rata-rata jumlah terjual per lokasi dan produk. Tabel ini menunjukkan rata-rata jumlah produk yang terjual berdasarkan lokasi dan jenis produk. Lokasi mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Papua Nugini, dan juga Sri Lanka. Misalnya di situ tertulis Jordan 1 High terjual rata-rata 2 unit di Amerika Serikat. Setepeda memiliki rata-rata 4 unit terjual di Malaysia. Rata-rata grand total penjualan keseluruhan adalah 3,21 unit per transaksi. Untuk chart yang kedua yaitu rata-rata diskon. Chart ini berisi informasi rata-rata diskon yang diberikan pada semua transaksi. Hasil akhirnya adalah rata-rata diskon sebesar 2,47%. Nah, untuk chart yang ketiga yaitu tentang diskon per produk. Chart ini memperinci rata-rata diskon per produk. Beberapa contohnya yaitu ayam goreng mendapatkan diskon rata-rata sebesar 5%, nasi goreng memiliki diskon tertinggi yaitu sebesar 10%, dan bakso petir memiliki diskon 3%. Secara keseluruhan, rata-rata diskon dari semua produk adalah 2% saja. Untuk chart yang keempat, yaitu tentang perkalian jumlah terjual berdasarkan lokasi. Chart ini menggambarkan jumlah terjual untuk masing-masing produk di berbagai lokasi dengan hasil berupa perkalian jumlahnya. Contohnya beberapa detailnya yaitu produk Setipada memiliki hasil perkalian jumlah terjual sebesar 16 di Jakarta. Produk nasi rames mencapai hasil perkalian 9 di Surabaya. Ada nilai sangat besar yaitu EG 24.576 di Jakarta untuk cilok, yang menandakan bahwa data perlu divalidasi lebih lanjut untuk anomali. Untuk chart yang kelima yaitu tentang ringkasan total harga, penjualan, dan juga jumlah terjual. Tabel ini menyajikan ringkasan data total yaitu yang pertama sum of harga satuan memiliki atau sebesar Rp46.885.800 total harga satuan semua produk. Yang kedua, sum of total penjualan sebesar Rp100.736.600 total hasil penjualan dari semua produk. Untuk sum of jumlah terjual sebesar 154 unit total jumlah produk yang terjual dari seluruh data. Kesimpulannya adalah dashboard ini mencerminkan pola penjualan, distribusi diskon, dan lokasi yang memberikan kontribusi besar terhadap total transaksi diskon. Rata-rata yang diterapkan sebesar 2% cukup efektif untuk menarik pembeli, dengan fokus utama pada makanan berat dan aksesoris. Jakarta dan Papua Nugini terlihat menjadi wilayah dengan aktivitas penjualan yang paling signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Surya Perdana dari 10 PPLG 3. Di sini saya akan mempresentasikan dashboard milik saya. Pertama, di sini terdapat dashboard analisis penjualan dari berbagai produk dan kategori barang, mencakup rata-rata diskon, jumlah barang terjual, metode pembayaran, hingga pendapatan berdasarkan kategori barang. Di dashboard pertama, rata-rata diskon per produk. Grafik pertama menunjukkan rata-rata diskon yang diberikan untuk setiap produk. Produk dengan diskon tertinggi adalah nasi goreng, yaitu diskonnya sebesar 10%, dan t-shirt rela sebesar 8%. Sedangkan produk lainnya rata-rata diskonnya di bawah 5%. Kedua, jumlah barang terjual per bulan. Grafik kedua adalah grafik lingkaran yang menunjukkan jumlah barang penjualan per bulan. Bulan dengan jumlah penjualan tertinggi adalah bulan Agustus. Total sebanyak 81 penjualan. Diikuti oleh Juni 29 penjualan dan November total 21 penjualan. Ketiga,
terdapat grafik rata-rata penjualan berdasarkan metode pembayaran. Grafik ketiga menunjukkan metode pembayaran penjualan tertinggi berdasarkan dari pembayaran menggunakan e-wallet mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Sedangkan metode lainnya seperti tunai dan kartu kredit jauh lebih rendah. Di grafik keempat terdapat total pendapatan berdasarkan kategori produk. Grafik pie ini menunjukkan pendapatan berdasarkan kategori barang atau produk. Kategori dengan pendapatan terbesar adalah barang elektronik sebesar 57,6 juta, diikuti oleh makanan berat yakni total 34,1 juta rupiah. Sementara kategori lainnya memberikan pendapatan lebih kecil. Di grafik kelima terdapat total kategori barang terjual. Grafik bar ini menunjukkan jumlah barang terjual berdasarkan kategori. Kategori makanan berat unggul dengan jumlah 70 unit, diikuti oleh barang elektronik sebesar 39 unit, sedangkan kategori pakaian memiliki penjualan terendah. Kesimpulannya, dashboard ini memberikan wawasan penting untuk memahami hasil penjualan, promosi, dan referensi konsumen. Informasi ini dapat digunakan untuk strategi pemerasan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Bagas Santoso dari kelas PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard saya. Pertama-tama yang saya menjelaskan adalah dashboard yang pertama, yaitu jenis grafik. Jenis grafiknya adalah line chart atau grafik garis. Sumbu X atau horizontal adalah termasuk kategori produk. Sumbu Y atau vertikal itu termasuk rata-rata jumlah terjual. Ringkasannya adalah grafik ini menggambarkan rata-rata penjualan dari setiap kategori produk. Produk dengan penjualan tertinggi adalah ayam goreng, memiliki rata-rata jumlah terjual sekitar 25, jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini adalah yang paling populer atau paling diminati. Produk dengan penjualan rendah yaitu sebagian besar kategori seperti tahu isi dan serba-serbi memiliki rata-rata di bawah 5, menunjukkan penjualan yang rendah. Pola keseluruhan yaitu sebagian besar kategori memiliki angka rata-rata rendah dengan 1 atau 2 kategori mendominasi penjualan. Ketimpangan penjualan adalah produk unggulan seperti ayam goreng mendominasi kontribusi penjualan, sementara kategori lain memiliki performa rendah distribusi penjualan. Terlihat bahwa penjualan tidak merata di seluruh kategori produk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dashboard kedua saya, yaitu grafik yang ditampilkan adalah pie chart yang menggambarkan kontribusi presentasi jumlah terjual dari berbagai produk. Warna pada grafik mempresentasikan setiap produk sesuai dengan legenda di sebelah kanan. Produk dengan kontribusi terbesar, yaitu dari grafik terlihat bahwa produk dengan kontribusi terbesar ditunjukkan oleh warna hijau atau kategori yang harus diidentifikasi. Produk ini menguasai sebagian besar pie chart. Produk lainnya seperti produk dengan warna biru atau ayam goreng dan warna lainnya seperti abu-abu dan biru muda memiliki porsi lebih kecil dibandingkan kategori yang hijau. Distribusi tidak merata adalah sebagian besar penjualan berasal dari 1 atau 2 kategori dominan, sementara kategori lain memiliki kontribusi kecil. Kemungkinan penyebabnya yaitu produk dominan mungkin memiliki daya tarik lebih tinggi seperti harga kompetitif, kualitas unggul, atau popularitas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan dashboard ketiga saya. Jenis grafiknya yaitu berbentuk bar chart yang menunjukkan rata-rata penjualan dari berbagai produk di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Malaysia, Papua Nugini, Sri Lanka, Grand total atau keseluruhan. Warna batang mewakili produk tertentu seperti Jordan 1 High, mie ayam, nasi campur, dan lainnya sesuai legenda. Negara dengan penjualan tertinggi adalah Amerika Serikat, memiliki angka rata-rata penjualan yang sangat tinggi dibandingkan negara lainnya. Produk Jordan 1 High
atau warna biru mendominasi penjualan di Amerika Serikat. Negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Sri Lanka menunjukkan kontribusi rata-rata penjualan yang jauh lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat. Grand totalnya kolom grand total atau sebelah kanan menunjukkan keseluruhan rata-rata penjualan, di mana produk Jordan 1 High tetap menjadi kontribusi utama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard yang keempat saya. Fungsi dari grafik dashboard keempat saya ini adalah untuk menampilkan perbandingan pendapat tahunan antara tahun 2023 dan 2024. Grafik ini menunjukkan bahwa pendapat tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal ini membantu dalam analisis tren pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun. Grafik dalam dashboard keempat saya ini berbentuk pie chart. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard yang kelima saya. Tujuan dashboard. Contoh dashboard ini dirancang untuk memantau kinerja diskon dalam suatu periode tertentu untuk melihat dampaknya terhadap penjualan. Tipe grafiknya ini bisa pie chart, bar chart, line chart, atau lainnya. Sumbunya atau kategori yang ditampilkan. Contoh, grafik ini menampilkan siklus diskon berdasarkan waktu atau minggu atau bulanan, dengan total diskon diberikan satuan persen. Analisis pola dan tren. Kita dapat melihat bahwa total diskon tertinggi diberikan pada minggu kedua. Terus jelaskan bagaimana data ini relevan dengan keputusan bisnis. Contoh, peningkatan diskon ini berkontribusi pada peningkatan penjualan hingga 50%. Namun juga berdampak pada margin keuntungan. Dengan struktur ini, berdasarkan pola diskon ini, kami menyarankan untuk memaksimalkan diskon selama periode promosi tinggi seperti akhir bulan, sambil meminimalkan diskon pada periode rendah untuk menjaga profitabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arka Saputra Darajat dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan dashboard yang saya bikin. Dashboard yang pertama berisi tentang kategori produk yang terjual. Kategori produk yang terjual paling banyak yaitu ada makanan berat di posisi pertama, posisi kedua makanan ringan 52%, yang pertama 80%, yang ketiga aksesoris 21%. Lanjut, dashboard yang kedua yaitu jumlah makanan yang terjual banyak. Di posisi pertama yaitu ada cilok 42%, di posisi ketiga ada mie ayam 24%, di posisi ketiga ada sate padang 20%, di posisi keempat ada nasi rames 15%. Lanjut di dashboard yang ketiga yaitu tentang total penghasilan terbanyak. Total penghasilan terbanyak ada di daerah Jakarta, yaitu menghasilkan sejumlah 55 juta. Posisi kedua ada di daerah Kota Bekasi, yaitu jumlah terjual menghasilkan 35 juta rupiah. Lanjut, dashboard yang keempat yaitu tentang total metode pembayaran paling banyak digunakan. Di posisi pertama ada e-wallet yang paling banyak digunakan. Yang posisi kedua ada kartu debit. Di posisi ketiga ada cash. Di posisi keempat ada tunai yang sejumlah 4%. E-wallet 15%, kartu debit 13%, cash 9%.
Lanjut di dashboard yang kelima dan terakhir, yaitu membahas tentang total metode penjualan paling banyak. Metode paling banyak penjualan paling banyak adalah offline 50% dan online 50%. Sekian penjelasan dashboard dari saya buat. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nafil Adianti dari 10 PPLG 3, ingin menjelaskan tentang dashboard. Tapi sebelum kita membuat dashboard, kita harus meng-cleansing data kita terlebih dahulu. Pada dashboard pertama, yaitu sum of jumlah terjual dan kategori produk. Kategori produk yang pertama, aksesoris yang terjual 21, yang kedua barang elektronik yang terjual 6, yang ketiga makanan berat yang terjual 76, yang keempat makanan ringan yang terjual 52, dan yang terakhir yaitu pakaian yang terjual 3. Yang grand totalnya adalah 158. Pada dashboard kedua yaitu total penjualan terbanyak selama 2 tahun. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 76.148.000. Ya, pada 2024 yaitu terbanyak sebanyak 24.558.600. Pada dashboard ketiga yaitu pembeli terbanyak 44 orang. Di antaranya di Amerika Serikat ada 4 orang, di Bandung ada 1 orang, di Bekasi ada 4 orang, di Bengkulu ada 2, di Cikarang ada 2 orang, di Depok ada 1, di Jakarta ada 12, di Jambi ada 1, di Malaysia ada 2, di Papua Nugini ada 2, di Papua Nugini ada 6, di Riau ada 1, di Sri Lanka ada 3, di Surabaya ada 2, di Tambun ada 2, dan di Yogyakarta ada 1. Pada dashboard keempat, penjelasannya agak sama seperti dashboard ketiga, yaitu total pembeli ada 44 yang terdiri seperti kayak ada ayam goreng itu 1, bakso petir 2, cap 1, cilok 2, gado-gado 2, hamburger 1, Jordan 1, Heinz 1, kebab 3, keyboard 1, laptop 3, mie ayam 6, monitor 1, mas 1, nasi goreng campur 3, nasi goreng 1, nasi remes 5, necklace 1, ring 1, roti srikaya 1, sate padang 4, sepatu Converse 1, Trich H&M 1, dan VGA 1. Pada dashboard terakhir itu sama juga penjelasannya seperti dashboard 3 dan keempat, yang totalnya pada tahun 2023 itu ada 25, dan pada tahun 2024 itu 19, dan totalnya juga 44. Sekian video penjelasan dashboard dari saya. Maaf kalau ada salah kata dan penjelasannya kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama. Saya dari kelas PPLG 3. Dan di sini saya akan menjelaskan dashboard buatan saya sendiri dari kelompok 2. Yang pertama ada total diskon. Total diskon sendiri di sini ayam goreng terdapat diskon 0,5% dan 0,6%. Bakso petir sendiri 0,6% ya. Dan paling yang sedang sini ada mie ayam 0,1, lebih rendah dong. Ini apa nih? Ada kebab 0,9, dan tertinggi ada sate padang 0,33% sepertinya teman-teman. Dan di sini ada jumlah terjual. Jumlah terjual sendiri sini terbagi menjadi beberapa
kesatuan seperti mie ayam di sini 13%, laptop 4%, keyboard di sini 1% semuanya. Lalu ada cilok 27%. Lalu di sini ada total terjual di berbagai daerah. Di Amerika Serikat sendiri memiliki 8 value, di Bekasi 9 value, di Jakarta 30 value, di Papua 20 value, dan terbesar ada di Tambun sebesar 42 value. Dan di sini adalah total harga satuannya ya. Laptop sendiri adalah harga yang paling termahal sejauh ini karena berada di angka 17 juta. Dan monitor ada di angka 7,5 juta bersama ring di 7,5 juta. Lalu di sini ada total Jordan One High berada di angka 3.330.000. Dan di sini ada total diskon metode pembayaran. Total diskon metode pembayaran sendiri di sini seperti cash berada di 3%, cash hari pertama ada di 3%, di cash di hari kedua berada di 2,38%, dan besoknya beda diskon lagi seperti besoknya hari ketiga adalah e-wallet, yaitu diskonnya sebesar 3,37%, dan kartu debit sebesar 0,83% dan kartu debit sebesar 10%. Lalu ada tunai sebesar 2,50%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.